kembali lagi di channel Today Kurniawan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum menggambar grafik, ada baiknya kalian mengetahui unsur-unsur apa saja yang diperlukan dalam menggambar grafik. Yang pertama, titik potong atau disingkat sebagai tipot. Yang kedua, sumbu simetri. Yang ketiga, nilai ekstrim atau nilai balik. Yang keempat, titik ekstrim atau titik balik. Dan yang kelima, menggambar grafik sesuai dengan unsur-unsur sebelumnya. Nah, agar lebih memahami, perhatikan contoh di depan. Berdasarkan unsur-unsurnya, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, yang pertama, kita memerlukan titik potong. Titik potong itu ada dua, titik potong dengan sumbu x dan juga titik potong dengan sumbu y. Jika mencari titik potong dengan sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Tadi kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, karena nama lain fx itu adalah y, maka bisa diganti menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, selanjutnya tipot dengan sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Berarti kita mengganti y dengan 0. Sehingga 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Atau kalau kalian bingung melihatnya, boleh tukar ruas. Berarti x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 ini ditulis di ruas kiri dan 0 ditulis di ruas kanan. X kuadrat dikurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, pada langkah berikutnya kita kembali menemukan persamaan kuadrat. Untuk menemukan nilai x yang membuat dia 0, otomatis kita faktorkan. Dalam memfaktorkan, yang pertama, kalian cari dua bilangan. Jika dikalikan, hasilnya harus negatif 15. Dan jika dijumlahkan, hasilnya harus negatif 2. Tentu saja, kedua bilangan tersebut adalah ya, benar. Negatif 5 dengan positif 3. Atau positif 3 dengan negatif 5. 3 dikalikan dengan negatif 5, hasilnya negatif 15. Kalau dijumlahkan, 3 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 2. Dengan demikian, pembuat nolnya, x tambah 3 sama dengan 0, atau x kurang 5 sama dengan 0. Nah, tentulah yang pertama itu x sama dengan negatif 3, karena penjumlah 3 di kiri pindah ruas ke kanan jadi pengurang 3. Dan lagi satu, x sama dengan positif 5. Nah, sampai di sini akan kalian peroleh titik potong terhadap sumbu y. Sumbu x itu yang pertama adalah min 3, y-nya 0. Dan yang kedua, x-nya 5, berarti 5, y-nya 0. Langkah pertama sudah kita temukan titik potongnya. Dan langkah yang kedua, tipot dengan sumbu y, maka nilai x-nya 0. Tadi kita punya persamaan fungsi kuadrat, y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, sesuai dengan arahannya, x-nya ganti dengan 0. Maka y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 15. Kita hitung seperti biasa, seperti operasi bilangan bulat, akan kita dapatkan y sama dengan 0 kuadrat itu 0 dikurang 2 kali 0 itu 0
dikurang 15. Dan hasilnya adalah Y sama dengan 0 kurang 0, 0. 0 kurang 15, negatif 15. Dan titik potongnya adalah X-nya 0 serta Y-nya negatif 15. Sehingga pada langkah mencari titik potong kita peroleh 3 titik potong, min 3,0 dan 5,0 itu titik potong dengan sumbu X, dan 0, negatif 15 itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari sumbu simetri. Rumus sumbu simetri itu X sama dengan negatif dari B per 2A. Nah, tentulah nilai B dan A ini kita peroleh dalam fungsinya, di mana di depan X yang berderajat 2 itu disebut sebagai A, di depan X yang berderajat 1 itu disebut sebagai B, dan suku tetapannya disebut sebagai C. Jadi akan kita peroleh X sama dengan negatif dari B nya negatif 2 per 2 kali A nya 1, sehingga akan kita peroleh negatif dari negatif 2 per 2. Negatif dari negatif 2 tentulah positif 2. 2 per 2 yang hasil akhirnya itu 1. Sehingga akan kita peroleh sumbu simetri dari grafik ini adalah X sama dengan 1. Nah, berikutnya setelah mendapatkan sumbu simetri, kita akan mencari nilai ekstrim atau nilai baliknya. Nah, di sini nilai ekstrim dapat dicari dengan 2 rumus. Yang pertama itu dengan cara Y sama dengan negatif D per 4A, di mana D-nya ini adalah diskriminan. Atau dapat mencari dengan substitusi nilai sumbu simetri ke dalam fungsi yang diberikan. Nah, karena sumbu simetri sudah kita temukan itu X sama dengan 1, maka akan lebih mudah jika menggunakan cara yang kanan. Dengan cara yang kanan, karena tadi sumbu simetrinya itu X sama dengan 1, maka kalian substitusi 1 ke dalam fungsi yang diberikan. Berarti X-nya diganti dengan 1. Sehingga akan kita peroleh Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 15. Y sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikurang 2 kali 1 itu 2 dikurang 15. Sehingga akan diperoleh Y sama dengan 1 dikurang 2 itu negatif 1, negatif 1 dikurang 15 itu negatif 16. Sehingga akan kita peroleh nilai ekstrimnya itu di Y sama dengan negatif 16. Nah, berikutnya titik ekstrim atau titik balik. Titik ekstrim ini disimbolkan dengan XP, YP, di mana P ini berarti puncak. XP berarti X yang di puncak dan YP adalah Y yang di puncak. XP di sini dapat diambil dari sumbu simetrinya. Sedangkan YP dapat diambil dari nilai ekstrimnya. Dengan demikian akan disimpulkan bahwa XP-nya itu 1 dan YP-nya itu negatif 16. Setelah mendapatkan titik ekstrim, barulah kita menggambar grafik fungsi kuadrat dengan elemen-elemen yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X itu min 3,0 dan 5,0. Min 3,0
letaknya di sini. 5,0 itu titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya dipot dengan sumbu Y, itu 0, negatif 15. 0, negatif 15. Berikutnya sumbu simetri X sama dengan 1. Sumbu simetri ini berupa garis yang vertikal di X sama dengan 1. Ini 1. Nah, akan kita peroleh garis X sama dengan 1 itu garis yang vertikal. Setelah kita peroleh sumbu simetrinya, selanjutnya kita melihat elemen yang ketiga, yaitu nilai ekstrim. Atau jika dipersingkat, kalian boleh langsung lihat ke titik ekstrim, karena titik ekstrem ini sudah mewakili nilai baliknya 1, negatif 16. 1, negatif 16 itu letaknya satu arah ke kanan dari sumbu Y dan 16 langkah ke bawah dari sumbu X. 1, negatif 16. Setelah kita menuliskan semua elemen yang kita peroleh tadi pada bidang kartesius, selanjutnya kita menghubungkan setiap titik-titik agar memperoleh suatu kurva grafik fungsi kuadrat. Nah, coba diperhatikan sebentar. X sama dengan 1 ini merupakan sumbu simetri yang mengindikasikan bagian kiri dan kanan itu besarnya sama atau lengkungnya sama. Kalian sesuaikan bagian kanan dengan bagian kiri agar sama. Nah, inilah yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, memiliki nilai ekstrem minimum karena titik puncaknya ada di bawah, dan sumbu simetrinya ada di kanannya sumbu Y. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.